Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Ibu ucapkan selamat bagi kalian semua yang sudah diterima di SMP Negeri 1 Seligan ini dan selamat bergabung di sekolah kita tercinta ini. Mudah-mudahan dengan diterimanya kalian di sini nantinya kalian akan bisa belajar secara maksimal atau secara lebih baik lagi. Pada kesempatan kali ini, Ibu nanti akan menyampaikan materi MPLS tentang cara belajar efektif. Namun sebelumnya, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Herni Lestari, sering dipanggil Ibu Herni. Di sekolah ini, Ibu dipercaya untuk mengampu mata pelajaran bimbingan konseling atau BK. Nah, kalian kelas 7 nanti juga akan bertemu dengan guru bimbingan konseling atau guru BK kelas 7. Baiklah, materi cara belajar efektif. Masalah belajar, pasti kalian semuanya sudah pernah melaksanakan yang namanya belajar. Namun, yang Ibu tekankan di sini adalah cara belajar yang efektif agar kalian bisa mencapai prestasi yang maksimal. Belajar efektif termasuk aspek perkembangan yaitu kematangan intelektual. Kemudian bidang bimbingan yaitu termasuk bimbingan belajar. Apa tujuan belajar efektif? Mengenal langkah belajar yang efektif. Kemudian yang kedua, menerapkan sikap dan kebiasaan yang benar di dalam belajar. Berikutnya, agar mencapai prestasi yang maksimal atau prestasi yang optimal. Belajar efektif adalah proses belajar yang berhasil guna. Dan proses belajar itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil pembelajaran itu nantinya dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Jadi nanti kalian di sini setelah belajar itu diharapkan kalian akan menjadi manusia yang unggul. Langkah belajar efektif. Apa saja toh langkah belajar efektif itu? Di sini ada 7 langkah belajar efektif. Yang pertama, bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Setiap anak harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, termasuk di dalam belajar. Yang kedua, pusatkan dirimu terhadap nilai dan prinsip yang kamu percaya. Jadi di sini kamu harus benar-benar memiliki suatu prinsip agar tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Itu juga termasuk di dalam belajar. Kalau kamu sedang belajar, kemudian ada gangguan apapun, ya kamu harus tetap fokus pada belajar. Ketiga, kerjakan dulu mana yang penting. 4, anggap dirimu dalam situasi kompetisi. Jadi kalau kamu belajar, itu anggap saja dirimu pada saat itu kamu itu pada situasi kompetisi atau bertanding, sehingga kamu nanti bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, pahami orang lain, maka mereka akan memahamimu. Yang keenam, cari solusi yang lebih baik. Kalau kalian menghadapi suatu masalah, silakan kalian mencari solusi atau pemecahan yang lebih baik. Kemudian yang ketujuh, tantang dirimu secara berkesinambungan. Kalau kalian menghadapi soal yang mungkin kamu anggap mudah, itu kamu bisa, silakan kalian menghadapi soal yang lainnya lagi, mungkin dalam bentuk yang berbeda, yang agak sulit. Secara berkesinambungan terus-menerus, kamu harus belajar. Kapan waktu belajar yang efektif? Yang pertama, menyesuaikan dengan lingkungan belajar. Setiap anak memiliki lingkungan belajar masing-masing. Silakan kalian menyesuaikan dengan lingkungan belajar kalian. Yang kedua, menyesuaikan dengan mood atau toleransi tubuh kita, kapan kita akan bisa belajar secara maksimal. Usahakan istirahat 1 atau 2 jam setelah kamu belajar. Jangan belajar dengan terlalu memforsir diri, itu juga hasilnya nanti kurang maksimal. Kalau dalam belajar kamu sudah merasa lelah, ya silakan kalian untuk beristirahat 1 atau 2 jam. Selanjutnya,
Di sini Ibu sampaikan tip belajar yang baik dan benar, agar nantinya kamu bisa menentukan bagaimana belajar yang baik dan benar. Satu, bisa dengan cara belajar berkelompok. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pembelajaran. Jadi setiap belajar, kalian silakan menyiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat intisari pembelajaran dengan tujuan kapan nanti akan kamu pelajari lagi. Tapi intinya sudah kalian tulis. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Yang keempat, disiplin dalam belajar. Yang kelima, belajar dengan serius dan tekun. Seperti yang Ibu sampaikan di depan tadi, bahwa belajar juga harus serius dan tekun. Yang keenam, hindari belajar berlebihan. Jadi silakan kalian tentukan waktu belajar dengan baik, batasi waktu belajar, jangan terlalu berlebihan. Kalau sudah merasa cukup, ya sudah berhenti dulu, istirahat. Nanti belajar lagi. Yang ketujuh, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Jadi setiap kalian menghadapi suatu ulangan atau ujian, silakan kalian berlaku secara jujur. Jadilah seorang pemimpin, latih rasa tanggung jawabmu. Jadi kamu memiliki rasa tanggung jawab dalam belajar itu. Yang 9, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jadi ada Bapak Ibu guru yang memberikan materi atau menjelaskan, nanti bagaimana seperti apa materi itu harus kalian perhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh. Sambil kalian catat apa yang Bapak Ibu guru sampaikan. Kemudian kerjakan PR, artinya kalau Bapak Ibu guru memberikan PR, segera kalian kerjakan. Materinya apa dibaca, kemudian soalnya apa. Nah, segera dikerjakan, kemudian dikirim. Jangan suka menunda pekerjaan. Yang 11, selalu mengulangi pelajaran yang telah dipelajari. Jadi kalau belajar itu jangan hanya satu kali membaca, tapi nanti diulangi lagi pada kesempatan yang berbeda. Kemudian cukup istirahat, makan dan bermain. Jadi kalian harus tetap menjaga kondisi tubuh kalian. Di sela belajar, setelah selesai kalian istirahat, kemudian makan, bermain, membantu orang tua dan sebagainya. Kemudian yang 13, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Walaupun itu pelajaran yang kurang disukai, tapi kalian harus tetap belajar secara maksimal. Karena semua pelajaran adalah penting. Yang 14, ikuti pelajaran ekstrakurikuler yang kamu senangi. Nanti di SMP ini akan ada pelajaran ekstrakurikuler. Silakan kalian memilih atau menentukan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat kalian masing-masing. Sehingga bakat yang ada dalam diri kalian itu bisa dikembangkan secara maksimal untuk mencapai prestasi. Jangan hanya ikut-ikutan saja dalam memilih ekstrakurikuler. Nanti di sini ada ekstra wajib, ada ekstra pilihan. Kemudian 15, cari seorang pembimbing yang baik. Silakan dalam pelajaran belajar kalian mencari seorang pembimbing. Kalau di rumah misalnya ada orang tua, kakak, tetangga, dan sebagainya. 16, jangan suka mencontek teman. Kalau kalian sudah memiliki jawaban, silakan jawabanmu itulah yang paling penting. Jangan kamu ganti karena temanmu menjawab yang lain. Biasakan lebih percaya pada diri sendiri. Yang 16, jangan suka mencontek teman tadi ya. Kemudian kita lanjutkan, yaitu niat dengan sungguh-sungguh dalam belajar harus memiliki niat yang sungguh-sungguh. 18, lokasi dan situasi yang kondusif. Kalian yang lebih tahu mana lokasi dan situasi yang kondusif di rumah kalian masing-masing. Nah, sekarang itu ada beberapa soal yang bisa kalian tulis atau kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian belajar efektif. Kalau kalian tadi memperhatikan, pasti kalian bisa menjawab. Kemudian 2, sebutkan beberapa langkah belajar efektif yang kami ketahui. Yang ketiga, sebutkan beberapa tips belajar yang baik. Yang keempat, sudahkah kamu belajar secara efektif? Nah, yang kalian nanti bisa menjawab, sudah atau belum kalian belajar efektif? Sudah mencapai prestasi secara maksimal atau belum? Itu kalian yang tahu. Untuk itu, silahkan materi ini tadi kalian pelajari dengan sungguh-sungguh. Kemudian soalnya itu bisa kalian kerjakan.
Selamat belajar, raih cita-cita. Itu saja yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini bisa mencapai hasil yang maksimal. Bermanfaat bagi kalian semua. Kalau dulu kalian belum tahu bagaimana cara belajar efektif, sekarang kalian sudah tahu bagaimana cara belajar yang baik dan benar. Sehingga nantinya kalian bisa menerapkan dalam belajar sehari-hari. Baik itu belajar di rumah maupun belajar di sekolah. Itu saja yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kedepannya bisa meraih prestasi yang baik. Ibu akhiri, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.